sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Anak-anak Indonesia yang hebat, selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak Pondok Media kali ini masih bersama dengan anak-anak kelas 6 dalam membahas soal ujian sekolah. Kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Baik anak-anak, kita langsung ke soalnya. Nomor 1, pulang dari sekolah tiba-tiba badan Andi mengalami demam. Ibu mengambil paracetamol dan membantu Andi untuk meminum obat tersebut. Hal ini sesuai dengan makna sila Pancasila yang bersimbol. Kita lihat persoalannya di sini ya. Ini hubungannya dengan kemanusiaan. Kemanusiaan itu bisa kepada keluarga, bisa kepada orang lain. Nah, kemanusiaan itu hubungannya dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan lambang apa anak-anak? Nah ini betul ya, yaitu B, rantai. Ini sila pertama, ini sila ketiga, ini sila keempat. Yang sila kelima adalah padi dan kapas. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nomor 2, Indonesia mempunyai beragam budaya daerah. Keragaman itu diantaranya rumah adat, bahasa daerah, pakaian adat, dan kesenian daerah. Munculnya keberagaman tersebut dipengaruhi oleh apa ya? Mana anak? Ya, C ya, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Betul. Kemudian nomor 3 kita lihat ini masalah tentang apa anak-anak, sampah yang menumpuk berserakan ya. Apabila terjadi peristiwa seperti gambar, maka hak yang tidak terpenuhi apa ini? Ini tentunya udara di sekitarnya juga tidak sehat. Kita lihat pilihannya, optionnya. Nah, mana anak-anak? D ya, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Ini yang terganggu. Kemudian yang keempat, perhatikan ke pernyataan berikut ini. Kita langsung ke soalnya aja ya. Dari pernyataan di atas yang merupakan kewajiban. Nih, kata kuncinya kewajiban siswa, berarti di mana? Di sekolah. Menjaga lingkungan ronda malam, ini tidak ya. Membersihkan ruang kelas ya. Mematuhi tata tertib, iya. Membayar pajak, tentunya tidak. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat, ini ya. Berarti yang merupakan kewajiban siswa adalah nomor 2, 3, dan 5. 2, 3, 5 C. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 5. Di komplek perumahan Nanang sedang diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan dalam rangka memperingati Hari Pungut Sampah Sedunia, World Clean Up Day. Sikap Nanang terkait kegiatan tersebut adalah apakah mengikuti dengan penuh rasa tanggung jawab? Nah ini jelas ya, berarti jawabannya A. Diberi upah tidak, dipuji orang tidak, terpaksa tidak. Baik. Nomor 6, perhatikan ilustrasi berikut. Di desamu akan diadakan beberapa lomba dalam rangka menyambut HUT, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap RT diharapkan mengirimkan perwakilan warganya untuk mengikuti lomba tersebut. Sebelum perwakilan warga ditentukan, maka diadakan rapat RT terlebih dahulu. Berdasarkan ilustrasi di atas, manfaat dari kegiatan tersebut adalah apa anak-anak? Apakah terciptanya keharmonisan karena komunikasi yang baik? Ya, betul ya. Meningkatkan kesejahteraan, belum ada hubungan langsung. Kehidupan bertetangga akan teratur, kurang.
kurang ada hubungannya ya. Dan masyarakat menjadi aman dan tentram. Yang tepat adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 7. Saat pulang kerja, Pak Tono melihat temannya jatuh dari sepeda motor karena menghindari lubang yang ada di jalan raya. Nilai kemanusiaan Pak Tono muncul seketika. Kemudian dengan sigapnya Pak Tono langsung menghampiri temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Hal yang terjadi apabila Pak Tono tidak memiliki nilai seperti ilustrasi di atas adalah Pak Tono akan menjadi pahlawan bagi temannya. Jelas tidak ya? Persahabatan Pak Tono dengan temannya tersebut akan semakin erat. Tidak. Teman Pak Tono tersebut akan ditolong oleh pengguna jalan yang lain. Mungkin iya, tapi ini yang ada hubungannya dengan Pak Tono ya. Dan yang kelima, Pak Tono akan dijauhi oleh temannya karena dianggap tidak berberi kemanusiaan. Nah, ini ya, ini yang akan terjadi. Nah, nomor 8. Pemerintah selalu menghimbau warganya untuk mencintai produk dalam negeri. Salah satu caranya yaitu dengan mengajak warganya untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Dengan memanfaatkan produk dalam negeri berarti kita ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pancasila. Nilai Pancasila dilambangkan dengan simbol cinta produk dalam negeri merupakan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ketiga, itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan lambang pohon beringin, berarti B. Lanjut, nomor 9. Minggu depan akan diadakan tasakuran, acara tasakuran HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai persiapan telah dilakukan, tetapi terdapat sedikit masalah dengan penempatan tempat diadakannya tasakuran tersebut. Sikap yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menunjuk salah satu rumah. Jadi kurang pas ya. Harus diadakan apa dulu? Musyawarah. Berarti mana yang ada musyawarah? Nah, berarti C ya. Lanjut ke nomor 10. Adik Pak Cecep yang tinggal lama di Jakarta hendak pulang ke kampung. Keluarga Pak Cecep mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyambut kedatangan tamu di rumah mereka. Tak terkecuali Cici sebagai anaknya Pak Cecep. Nah, hal yang dapat dilakukan Cici ini tentunya masih kecil ya. Mungkin seusia kalian. Apa yang bisa dilakukan? Apakah menjemput pamannya di terminal? Tidak ya, ini pekerjaan orang dewasa. Mempersiapkan hidangan untuk para tamu. Kalau membantu ya, tapi kalau mempersiapkan tidak ya. Kemudian membelikan segala keperluan tamu selama tinggal di rumah Cici. Ini tugas orang dewasa. Apakah membantu merapikan tempat tidur untuk tamu? Ini yang kemungkinan ya, berarti D. Yang kemungkinan bisa dilakukan Cici. Nomor 11. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Kegiatan yang sesuai dengan makna Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melakukan kegiatan kerja bakti sosial, betul ya. Membuang sampah pada tempatnya, masih ada hubungannya. Melayani teman yang berkelahi, ada hubungannya. Melakukan kegiatan amal Jumat beramal. Nah, ini lebih ke Pancasila pertama. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, ini sila ke Persatuan Indonesia, sila ketiga ya. Nah, berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Baik anak-anak, nomor 12. Setiap hari Jumat anak-anak melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama. Kegiatan mereka diantaranya adalah menyapu halaman, membersihkan ruang kelas, dan menanam tanaman di depan kelas. Pekerjaan berat akan saringan. Nah, ini sila keberapa nih? Sila ke-3 persatuan ya. Pekerjaan berat akan menjadi lebih ringan. Kemudian nomor 13. Keberagaman bangsa Indonesia terlihat dari banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia yang tersebar di berbagai pulau. Sikap yang harus kita tunjukkan terhadap keberagaman tersebut adalah
Apakah menciptakan kerukunan dengan masyarakat dari suku yang sama? Jelas tidak ya. Apakah menghargai dan menghormati sesama semua suku yang ada di Indonesia? Ya, betul ya. Kemudian menganggap budaya lain lebih rendah? Salah. Menganggap suku budaya sendiri lebih baik? Salah. Berarti jawabannya adalah B. Oke anak, kita lanjutkan ke nomor 14. Pak Randi seorang penjual tempe yang berjualan di pasar. Barang dagangan harus sampai di pasar. Maka Pak Randi membutuhkan bantuan Pak Roni yang bekerja sebagai supir angkutan. Keberagaman berdasarkan ilustrasi di atas memberi dampak positif. Yang mana dampak positifnya? Membentuk masyarakat yang saling ketergantungan, tidak ya. Terciptanya kondisi yang rusuh, jelas tidak. Kerugian dalam masyarakat lebih terpantau, salah. Kehidupan mereka menjadi sejahtera. Kita lanjutkan. Ini gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, sikap yang seharusnya dikembangkan adalah menumbuhkan pertentangan antar budaya, salah. Mengembangkan sikap kederaan, salah. Menghargai keberagaman budaya yang lain, betul. Fanatisme sempit, nah ini salah. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut anak-anak, kita ke nomor 16. Sedekah bumi merupakan suatu acara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan yang telah memberikan rezeki melalui hasil bumi. Tradisi seperti ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Berdasarkan pernyataan di atas, akibat jika tradisi tersebut jarang dilakukan adalah A. Masyarakat akan melupakan adat tersebut karena perubahan zaman. Ini betul ya. Tradisi semakin dikenal salah, semakin tertarik salah. Nilai tradisi akan hilang karena kepentingan pribadi. Ini ada kepentingan pribadi ini ya. Berarti salah. Ya. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 17. Sikap yang harus dilakukan berdasarkan ilustrasi gambar di atas adalah, nah ini adalah media-media sosial dari asing ya, dari negara-negara lain. Apa sikap kita? Yang pertama, menghargai budaya asing dengan mengganggu dan menghina. Ini jelas salah. Memilah budaya asing yang sesuai dengan karakternya, yang sesuai dengan karakter kita ya. Memanfaatkan budaya asing untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, salah. Waspada terhadap ancaman budaya asing. Berarti jawabannya adalah B ya, yang sesuai. Nomor 18. Warga desa berkumpul di balai desa untuk membahas tentang penggunaan dana sosial. Beberapa warga memberi usul agar dana sosial dapat digunakan untuk modal kerja bagi yang membutuhkan. Sebagian besar warga setuju dengan usul tersebut. Akhirnya musyawarah berjalan dengan lancar karena keputusan dilakukan secara bersama. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai ilustrasi di atas adalah mana anak-anak? Menjunjung tinggi kekeluargaan ya, tapi kurang tepat ya. Kurang tepat. Menghormati hak dan kewajiban, salah. Mengutamakan kepentingan bangsa, salah. Mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah ini yang betul ya, yang tepat. Nomor 19. Pak Christian beragama Kristen, Pak Wisnu beragama Hindu, Pak Ahmad beragama Islam. Mereka tinggal di Desa Njrai di Kabupaten Pati. Terlihat pembangunan sebuah gereja sedang dalam tahap pengecoran. Perilaku yang sebaiknya dilakukan sesuai ilustrasi tersebut adalah ya, berarti Pak Wisnu dan Pak Ahmad harus membantu. Mana yang Pak Wisnu dan Pak Ahmad? Ini yang B, Pak Ahmad dan Wisnu dan masyarakat lain membantu. Berarti B ya. 20. Siswa kelas 6 memiliki keragaman kegemaran di bidang olahraga. Ada yang gemar pencak silat, sepak bola, bulu tangkis. Para siswa selalu rajin berlatih sehingga sering meraih kejuaraan. Manfaat keberagaman individu di lingkungan sekolah apa anak? Nah, ini menjadi potensi dan kebanggaan sebuah sekolah ya. Lanjut nomor 21. Najam mempunyai teman satu kelas yang berbeda warna kulit.
Masem berasal dari suku Madura, Banu dari Dayak, Sutris dari Jawa. Manfaat keberagaman, apakah munculnya nilai menyayangi individualisme dan individualisme? Nah, ini salah. Individualisme itu mementingkan kepentingan pribadi. Timbul rasa saling menghargai satu sama lain, ya. Rasa persatuan dan kesatuan mulai pudar, salah. Pertemanan yang kuat antar teman satu suku, salah. Berarti jawabannya adalah B. Baik, kita ke nomor 22. Langsung ke soalnya. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan hak anak sebagai seorang siswa, ini kuncinya adalah anak di sekolah karena sebagai siswa. Yang ditanyakan haknya. Menggunakan fasilitas sekolah, betul. Meminjam buku sekolah hak anak, ya. Menghormati guru, ini kewajiban, ya. Memakai pakaian seragam, kewajiban. Mempunyai banyak teman, ini juga termasuk, tapi yang lebih tepat adalah 1 dan 2. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Ini hak juga, ya, anak juga, ya, di sekolah. 1, 2A. Kemudian yang nomor 23. Keberadaan trotoar sebagai jalur khusus pejalan kaki seringkali dikesampingkan. Akibatnya banyak terjadi kecelakaan karena trotoar tidak dapat difungsikan dengan baik. Agar kecelakaan tersebut dapat dihindari, kewajiban warga masyarakat dalam memanfaatkan trotoar adalah apakah menghiasi trotoar untuk apa, ya, tidak, kurang tepat, ya. Menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif bila terjadi kemacetan, nah ini juga salah. Membebaskan trotoar dari segala aktivitas kendaraan, nah ini betul. Jangan ada kendaraan yang naik di trotoar atau berjalan di trotoar. Nah, berarti jawabannya adalah C. Kita ke nomor 24. Salah satu wujud tanggung jawab warga masyarakat untuk mencegah ini apa nih? Bekas kebakaran hutan, ya. Apakah memarahi polisi hutan? Nah, saya salah, ya. Apakah membuat terasering? Belum ada hubungannya. Tidak membuang puntung rokok. Nah, ini, ya. Salah satu penyebab kebakaran adalah puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, pertanyaannya, kewajiban warga negara Indonesia yang sesuai dengan pasal 27 45. Itu persamaan hukum, betul, ya. Persamaan hukum pasal 27 ayat 1. Nah, ini betul. Menghormati pendapat orang lain, ini salah. Tidak menghalangi seorang untuk beribadah, salah. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ini pasal 27 ayat 2, betul. Menjaga kebersihan sekolah, salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4A. Nomor 26. Untuk membahas rencana dan program kegiatan di lingkungannya, seorang ketua RT biasa melaksanakan musyawarah rutin 1 bulan sekali. Di bawah ini yang merupakan hak kita sebagai warga di lingkungan RT tersebut adalah tidak perlu hadir, salah, ya. Harus aktif, mengemukakan pendapat atau ide di dalam musyawarah tersebut, betul, ya. Menyerahkan segala keputusan, ini jelas salah. Hanya mengamati, ya, salah lagi. Berarti hak kita itu mengemukakan pendapat, B, ya. Nomor 27. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Soalnya dari pernyataan di atas yang termasuk hak sebagai peserta didik, ini hak, ya. Ini hak peserta didik. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, ini bukan di sekolah. Memperoleh nilai sebagai, ya, nih hak, ya. Mematuhi segala peraturan, ini kewajiban. Melaksanakan rubrikat, kewajiban. Bertanya kepada guru, ya belum, ya, betul. Berarti 2 dan 5, mana 2 dan 5C, ya. Nomor 28. Di sebuah desa akan dilaksanakan lomba kebersihan lingkungan.
Kepala desa beserta perangkat desa mengajak warganya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Salah satu bentuk kewajiban kita sebagai warga desa yang baik adalah melaksanakan kerja bakti untuk menjaga hubungan baik dengan kepala desa. Nah, ini bukan alasan yang tepat ya. Berarti ini kurang tepat. Mengikuti kegiatan tersebut dengan sekedarnya, ini juga salah. Sekedarnya itu tidak sungguh-sungguh, berarti salah. Berusaha melaksanakan sebaik-baiknya demi tercipta lingkungan yang nyaman dan kondusifnya, ini betul ya. Berarti C. 29. Negara Indonesia sudah pernah diperintah oleh 7 presiden yang berasal dari daerah yang berbeda. Meskipun demikian, dalam semua pidato kepresidenan mereka selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikannya. Hal tersebut menunjukkan bahasa Indonesia berfungsi sebagai ini karena urusan resmi negara, maka sebagai bahasa resmi negara, berarti A ya. Nomor 30. Dalam sebuah masyarakat multikultural sering dijumpai berbagai perbedaan mencolok seperti perbedaan keyakinan, kebiasaan, adat, istiadat, dan juga suku. Contoh sikap toleransi terhadap keberagaman tersebut adalah memberikan kesempatan teman berbeda agama untuk mengikuti ibadah agama kita, salah. Memilih teman dengan adat istiadat yang sama agar pergaulan jelas, salah. Berusaha mempengaruhi teman untuk senantiasa mengikuti kebiasaan, salah. Nah, ini menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinan, jawabannya D. Nomor 31. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis yang beragam membuat keberadaan suku bangsa dan budaya Indonesia menjadi kaya dan beragam. Sikap yang harus kita tunjukkan terhadap keberagaman tersebut adalah apakah mempelajari dan menyalahkan jika tidak sesuai budaya sendiri, jelas salah. Menganggap budaya sendiri lebih baik, salah. Bersikap baik dengan orang yang memiliki suku dan budaya yang sama, salah. Jadi jawabannya mesti D, menghormati dan mempunyai rasa bangga akan kebudayaan budaya Indonesia. Lanjut 32. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Makna dari peristiwa Sumpah Pemuda sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia adalah apakah sebagai awal kesadaran untuk menggalang, ya memang Sumpah Pemuda itu awal kesadaran para pemuda untuk bersatu ya, karena pada waktu itu masih dalam penjajahan. Berarti ini betul. Kita lihat apakah ada yang lebih tepat, warisan budaya kepada generasi penerus bangsa ini yang ada hubungan persatuan dan kesatuan, berarti kurang tepat. Salah satu peristiwa bersejarah untuk dikenang, kurang tepat. Dijadikan pengalaman sejarah perjuangan, kurang tepat. Berarti jawabannya yang tepat adalah A. Nomor 33. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dilakukan dengan menyatukan tekad satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dampak yang terjadi apabila rasa persatuan dan kesatuan tidak ada adalah negara menjadi maju, jelas salah ya. Bangsa Indonesia menjadi lebih mandiri, ya salah juga. Bangsa Indonesia menjadi terpecah belah dengan stabilitas nasional menurun. Dampak yang terjadi apabila rasa persatuan tidak ada ya. Persatuan tidak ada. Nah ini ya, terpecah belah dan stabilitas nasional akan menurun. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 34. Perhatikan daftar pernyataan berikut ini. Kita langsung ke soalnya. Manfaat dari persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor manfaatnya. Apakah memunculkan rasa senasib sepenanggungan antar sesama? Ya betul ya. Terciptanya keamanan dan stabilitas nasional, manfaat persatuan. Betul. Meningkatnya persaingan global di segala bidang, kurang tepat. Bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah, betul. Kembalinya bangsa barat untuk menguasai Indonesia, bertentangan ini malah ya. Manfaat, berarti jawabannya adalah 1, 2, 4.
B ya. Oke. Nomor 35. Bu Esti memberikan tugas kelompok kepada peserta didiknya. Dalam kelas itu Ardi dikenal sebagai bintang kelas. Dalam kelompok Ardi terdapat satu peserta didik yang kurang aktif dan cenderung malas berpikir. Sebagai ketua kelompok, Ardi merasa tidak terima dan marah. Sikap baik enggak anak-anak? Tidak ya, sehingga perkelahian pun tidak terhindarkan. Dampak dari tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam kegiatan tersebut, dalam kelompok tersebut adalah muncul perbedaan karakter peserta didik sehingga tidak dapat memperkaya keberagaman. Kurang tepat. Kerja kelompok yang dilakukan tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Betul ya. Nah, berarti B. Kemudian 36. Keluarga Pak Ramlan berencana untuk pergi ke tamasya. Berlibur. Adit mengusulkan ke pantai. Adiknya ingin sekali ke kebun binatang. Setelah mengadakan musyawarah, akhirnya keluarga Pak Ramlan memutuskan untuk pergi ke kebun binatang. Sikap Radit dari bagaimana anak? Ya menerima dan ingin ikut bertamasya dengan senang juga. Maka mana yang tepat? Mengikuti kegiatan tamasya walaupun kecewa. Ini ada kecewa ya. Mengikuti kegiatan tamasya dengan senang. Nah, ini yang betul, yang senang hati. Seharusnya tidak perlu kecewa. Nomor 37, warga di Desa Sukamaju saling membantu dalam rangka mempersiapkan kesedekah bumi. Semua unsur warga baik tua maupun muda saling bekerjasama mempersiapkan kegiatan tersebut. Jika warga Desa Sukamaju tidak memperhatikan sikap persatuan, maka yang terjadi acara akan berjalan tanpa kendala. Ini mesti ada kendalanya karena tidak bersatu ya, berarti ini salah, jawabannya kurang tepat. Kegiatan dan acara tersebut akan gagal ya. Mengapa? Karena tadi tidak ada sikap persatuan dan kesatuan. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke nomor 38. Komplek perumahan tempat tinggal Pak Yati merupakan lingkungan yang dihuni oleh warga dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang berasal dari Medan, Bali, Surabaya, bahkan dari Ambon. Sikap yang harus dikembangkan para warga di sana dalam menghadapi perbedaan dan latar belakang suku dan budaya adalah apakah mengembangkan sikap toleransi? Nah, betul ini ya. Menciptakan sikap acuh tak acuh jelas salah. Menjalankan sikap modern, apalagi sikap egois. Berarti jawabannya adalah A. Dan nomor 39, kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan hendaknya harus dilaksanakan secara rutin oleh semua warga di mana saja. Hak yang didapatkan oleh warga setelah melaksanakan kewajiban tersebut adalah lingkungan tertib, kurang tepat ya masih ya. Tenang, kurang tepat karena hubungannya ada lingkungan yang bersih. Apa anak-anak kita kira? Nah ini yang D ya, mendapat lingkungan yang sehat. Terakhir, perhatikan daftar di bawah ini. Kita lihat pertanyaannya saja langsung ya. Berdasarkan daftar di atas yang merupakan kewajiban siswa di sekolah. Ini siswa, kewajiban ya, kata kuncinya. Kewajiban di sekolah. Dan siswa kan di sekolah. Membersihkan lingkungan rumah, jelas salah ini di rumah. Mengikuti upacara setiap Senin, betul ya, kewajiban anak. Mandi ini bukan kewajiban di sekolah. Melaksanakan piket, betul, berarti jawabannya 2 dan 4 isinya di. Begitu anak-anak, untuk pertemuan kali ini sudah kita bahas alhamdulillah 40 soal bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis tanpa kena biaya. Baik anak-anak, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.